daun, ada semuanya ya adik-adik ya. 1, 2, 3, dan 4 itu termasuk ke dalam jaringan yang ada pada daun. Jadi untuk soal kali ini jawaban yang tepatnya itu adalah yang Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan mengerjakan soal SNBT tahun 2023 yang kemungkinan akan muncul kembali di SNBT tahun 2024. Sebelum kita mulai, aku akan menjelaskan aturannya terlebih dahulu. Setiap satu pertanyaan, kalian akan diberikan waktu 60 detik. Manfaatkanlah waktu tersebut untuk memilih jawaban yang paling tepat. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita langsung ke pertanyaan pertama. Halo Sare People, yuk kita bahas soalnya. Nah, kali ini soalnya adalah di sini ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Yang nomor 1 masih aktif membelah katanya. Nomor 2 berdiferensiasi menjadi epidermis. Yang ketiga berasal dari promeristem. Yang keempat menyebabkan pertumbuhan vertikal. Nah, yang ditanyakan adalah berikut merupakan ciri-ciri dari jaringan. Nah, adik-adik, sebetulnya dari ciri-ciri 1, 2, 3, dan 4, dari nomor 1 pun kita bisa langsung menebak gitu ya, bahwa ini adalah jaringan dari jaringan meristem primer ya adik-adik ya, yang ada pada tumbuhan. Kenapa seperti itu? Karena memang meristem primer ini salah satu ciri-cirinya adalah dia terdiri dari sel-sel yang masih aktif membelah ya adik-adik ya. Karena yang sel-sel yang masih aktif membelah itu ya termasuk ke dalam jaringan meristem gitu ya. Nah, sekarang yang perlu kita bahas adalah jaringan meristem itu apa sih? Nah, jaringan meristem itu adalah jaringan yang tadi ya sudah disebutkan bahwa sel-selnya itu masih terus membelah. Dan jaringan meristem itu meristem primer lebih tepatnya gitu ya, kalau yang masih aktif membelah ini dia berasal dari promeristem adik-adik ya. Jadi awal mulanya itu adalah jaringan promeristem adik-adik. Nih, promeristem. Nah, apa itu promeristem? Promeristem itu adalah jaringan yang sudah ada ketika organisme atau tumbuhan tersebut masih dalam fase embrio. Ya. Nah, nanti promeristem ini akan berkembang adik-adik, berkembang menjadi meristem primer gitu. Nah, meristem primer ini ada 3 jenis adik-adik. Yang pertama ada protodem, ada prokambium, dan ada meristem dasar ya adik-adik ya. Nah, ini semuanya meristem primer. Di mana meristem primer ini akan menyebabkan yang namanya pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan memanjang adik-adik atau secara vertikal. Jadi dari fase embrio nantinya berkembang menjadi meristem primer, dan nantinya meristem primer ini akan berdiferensiasi adik-adik. Jadi masing-masing dari meristem primer ini akan berdiferensiasi. Protodem dia akan berdiferensiasi menjadi epidermis adik-adik. Sementara prokambium dia akan berdiferensiasi menjadi
karpium. Dan meristem dasar akan berdiferensiasi menjadi parenkim. Itu ya adik-adik ya. Ini adalah proses diferensiasi. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah yang merupakan ciri-ciri dari jaringan yang ada di atas ini ya. Tadi dia itu masih aktif membelah, berarti bisa kita pastikan bahwa dia adalah meristem primer. Berdiferensiasi menjadi epidermis, berarti adalah protoderm ya. Terus kita coba cek lagi, berasal dari promeristem, benar ya adik-adik ya. Menyebabkan pertumbuhan vertikal juga benar. Jadi jawaban yang tepat itu adalah protoderm, yaitu yang option B, protoderm ya adik-adik ya. Nah, bagaimana adik-adik? Bisa ya? Adik-adik belajar saja tidak cukup. Adik-adik harus terus berlatih ya untuk menjadi manusia yang terlatih. Halo Sere People, yuk kita bahas soalnya. Nah, kali ini soalnya adalah saat akan memakan buah mangga, Ika mengupas kulitnya dan memotong daging buahnya hingga berbentuk dadu. Bagian yang dikupas oleh Ika disebut. Nah, adik-adik, untuk buah yang memiliki daging buah gitu ya, bagian dinding buah itu atau disebut dengan perikarpium. Kakak tulis ya, jadi dinding buah atau perikarpium ini akan berdiferensiasi adik-adik. Ada yang berdiferensiasi menjadi epikarpium. Epikarpium ini adalah bagian yang bagian terluar yang berwarna adik-adik. Ini bagian terluar dan berwarna. Biasanya dia menjadi kulit dari buah tersebut, gitu ya. Nah, kemudian ada bagian mesokarpium. Mesokarpium itu adalah bagian tengah yang tebal adik-adik. Biasanya berupa daging buah gitu yang kita makan, itu adalah bagian mesokarpiumnya ya. Nah, kemudian yang terakhir ada endokarpium. Itu adalah bagian dalam berupa selaput adik-adik. Berupa selaput yang di dalamnya ada sel batunya gitu. Dia biasanya yang melapisi biji gitu ya, dan mengandung sel batu. Jadi kalau misalnya kakak gambarkan buah mangga Ika gitu ya, gini kan ya adik-adik ya. Nah, dia ini terdiri dari pertama kulit, kemudian daging buah, dan misalnya ada biji di sini ya. Nah, ini bagian
ini adalah epikarpium. Kemudian ini adalah mesokarpium. Dan yang tengahnya ini adalah endokarpium gitu ya. Oke. Nah, berarti yang ditanya ini kan bagian yang dikupas. Nah, yang dikupas itu adalah kulit ya adik-adik ya. Berarti bagian mana? Bagian epikarpium. Jadi untuk soal kali ini jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, bagaimana adik-adik? Bisa ya? Adik-adik belajar saja tidak cukup. Adik-adik harus terus berlatih ya untuk menjadi manusia yang terlatih. Halo Stereo People, yuk kita bahas soalnya. Nah, kali ini soalnya adalah berikut adalah macam-macam jaringan tumbuhan. Ada epidermis, kolenkim, parenkim, sklerenkim gitu ya. Jaringan yang dapat ditemukan pada daun adalah, nah adik-adik, daun itu memiliki, kalau dari keempat macam jaringan tumbuhan ini ya adik-adik ya, dia memiliki jaringan epidermis adik-adik. Tentunya di permukaan atas maupun permukaan bawah daun ya adik-adik ya. Kakak tulis di sini ada di permukaan atas ataupun bawah daun gitu. Kemudian dia juga memiliki kolenkim. Kolenkim itu salah satu jaringan penguat ya adik-adik ya. Dan biasanya itu ada di tulang daunnya adik-adik gitu ya. Kemudian parenkim itu jaringan dasar. Nah, biasanya itu ada di jaringan palisade dan spons adik-adik, yang fungsinya adalah untuk fotosintesis gitu. Kemudian sklerenkim pun ada. Itu juga kan, sklerenkim itu termasuk jaringan penguat dan dia terdapat pada tulang daun juga gitu ya. Selain epidermis, jaringan parenkim dan jaringan penguat, ada juga jaringan pembuluh adik-adik di dalam daun itu ya. Jaringan pembuluh itu isinya adalah xilem dan floem gitu. Juga ada jaringan sekretori. Itu kira-kira yang terdapat pada jaringan daun ya adik-adik ya. Gitu. Nah, karena di sini yang ditanyakannya antara 1, 2, 3 dan 4, berarti jaringan yang terdapat pada daun ada semuanya ya adik-adik ya. 1, 2, 3 dan 4 itu termasuk ke dalam jaringan yang ada pada daun. Jadi, untuk soal kali ini jawaban yang tepatnya itu adalah yang E ya, adik-adik ya, yaitu benar semua. Nah, bagaimana adik-adik? Bisa ya? Adik-adik belajar saja tidak cukup. Adik-adik harus terus berlatih ya untuk menjadi manusia yang terlatih. Jika kamu ingin melihat lebih banyak konten edukatif dan seru seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri.